Bagaimana Arab Saudi mengubah sejarah negaranya dengan Tungfung III? Di padang pasir luas Arab Saudi, sebuah legenda tentang negara adidaya timur yang sangat misterius terus beredar secara diam-diam. Dalam pandangan mereka, kekuatan negara ini setara atau bahkan melampaui AS. Tetapi karakternya seperti seorang ratu timur yang mulia, sering menyembunyikan kekuatannya dan dirinya di balik sarung tangan sutra. Namun, ketika dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya, seluruh dunia bergetar. Pada Maret 2023, sebuah berita mengejutkan menyebar di dunia. Berkat mediasi Tiongkok, Arab Saudi akhirnya berdamai dengan musuh bebuyutan mereka, Iran. Banyak orang Arab Saudi yang terkejut menyadari bahwa Ratu Timur yang selalu menjaga misterinya akhirnya menunjukkan pengaruh besar-besaran di Timur Tengah. Peristiwa ini tidak hanya memperbarui hubungan antara negara-negara Timur Tengah, tetapi juga membuat orang-orang Saudi memiliki pandangan baru tentang negeri panda. Hubungan Tiongkok dengan Arab Saudi dimulai pada tahun 1980-an melalui kerjasama rahasia yang tak banyak diketahui publik. Kerjasama ini tidak hanya mengubah nasib Arab Saudi, tetapi juga meletakkan dasar bagi hubungan erat kedua negara saat ini. Pada tahun 1986, Pangeran Bandar bin Sultan Al Saud, mantan duta besar Saudi untuk AS, melakukan kunjungan rahasia ke Tiongkok. Saat itu, Arab Saudi sedang menghadapi ancaman dari berbagai penjuru. Israel dan Iran yang selalu mengintai, dan Irak juga memiliki ambisi besar untuk menelan Arab Saudi. Dalam situasi berbahaya ini, Arab Saudi sangat membutuhkan senjata yang mampu menakuti musuh-musuh mereka. Awalnya, Pangeran Bandar tidak berharap banyak dari negeri timur yang jauh ini. Namun, saat dia menginjakan kaki di tanah Tiongkok, pemandangan yang muncul di depannya membuatnya terkejut. Gedung pencakar langit tersebar di seluruh negeri. Jalan-jalan ramai dengan kerumunan orang. Semuanya berbeda jauh dari bayangannya yang didengar dari media tentang kemiskinan dan keterbelakangan Tiongkok. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dia mengunjungi pameran militer Tiongkok dan melihat model rudal modern pertama Tiongkok, Tungfung III, yang memiliki jangkauan hingga 3.000 km dan mulai operasional pada tahun 1971. Kemampuan rudal ini langsung menarik perhatiannya. Dengan jangkauan 3.000 km, cukup untuk menakuti semua negara wilayah Timur Tengah. Yang terpenting, Tiongkok juga menunjukkan kesediaan untuk menjual senjata ini kepada Arab Saudi. Pangeran Bandar sangat bersemangat sehingga langsung menghubungi Raja Saudi malam itu, berharap bisa segera mencapai kesepakatan untuk transaksi rudal tersebut. Pada tahun 1987, delegasi Arab Saudi kembali ke Tiongkok dan kedua belah pihak memulai negosiasi resmi. Tahukah Anda ada lelucon selama negosiasi dengan Arab Saudi yang sangat menarik? Ketika membahas masalah harga, perwakilan Tiongkok dengan hati-hati mengangkat satu jari, berpikir bila dapat menjual satu rudal seharga 10 juta dolar sudah merupakan keuntungan sangat besar bagi Tiongkok yang masih sangat miskin saat itu. Namun, perwakilan Arab Saudi sangat bersemangat dan berkata, "Oke, satu rudal seharga 100 juta dolar. Deal." Perwakilan Tiongkok langsung pucat kebingungan, berpikir apakah mereka telah salah dengar. Akhirnya Arab Saudi langsung mengeluarkan 3,5 miliar dolar dan membawa pulang 35 rudal Tungfung III dari negeri panda. Kesepakatan ini merupakan kemenangan bersama. Dengan kedua pihak merasa mereka mendapatkan keuntungan terbesar dari pihak lain. Ini adalah langkah paling kokoh menuju kerjasama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan Arab Saudi. Namun, pada saat itu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa 35 rudal balistik ini akan segera memainkan peran penting di Timur Tengah, bahkan mengubah dinamika kawasan tersebut.
Pada tahun 1990, Arab Saudi baru saja membawa pulang 35 rudal Tongfeng 3. Belum sempat digunakan, dan tiba-tiba krisis besar terjadi. Almarhum Presiden Irak, Saddam Hussein, menginvasi Kuwait, dan bahkan dengan lantang menyatakan bahwa dia akan menjadikannya sebagai provinsi Irak. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ambisi Saddam Hussein tidak berhenti di situ saja. Dia jelas akan menyerang Saudi berikutnya. Lalu, mata seluruh dunia mulai menyoroti bagaimana Arab Saudi dapat keluar dari krisis ini. Banyak pakar militer barat berspekulasi bagaimana negara kaya minyak ini akan menghadapi ancaman ini. Namun, tanggapan Arab Saudi sungguh mengejutkan. Saluran berita nasional Arab Saudi tiba-tiba membuka siaran langsung, menyorot ke sebuah pangkalan militer misterius. Di depan kamera, tentara Saudi yang gesit dengan cepat mengeluarkan 35 rudal balistik Tongfeng 3 yang sangat besar, dan membawa mereka ke setiap daerah perbatasan. Pemandangan ini segera mengejutkan seluruh dunia. Meskipun rudal-rudal ini tidak dilengkapi hulu ledak nuklir, namun keberadaannya sendiri sudah menjadi ancaman paling kuat bagi negara musuh. Jangkauan rudal Tongfeng 3 mencakup seluruh wilayah Timur Tengah, bahkan sampai bagian selatan Uni Soviet. Ini secara tidak langsung mengatakan kepada Irak, "Ayo serang kami." Tetapi sebelum itu, pikirkan apakah kota-kota penting kalian cukup tahan dengan serangan Tongfeng 3. Siaran langsung ini segera membuahkan hasil. Saddam Hussein langsung gelisah setelah melihat pemandangan tersebut. Dia sangat menyadari kekuatan rudal ini dan tahu bahwa jika dia nekat menyerang Saudi, konsekuensinya akan sangat fatal. Akhirnya dengan cepat, dia membatalkan rencananya untuk menginvasi Arab Saudi. Sejak itu, rudal Tongfeng 3 ini menjadi satpam penjaga terkuat bagi negeri penghasil minyak terbesar dunia. Dan keberadaannya membuat negara-negara lain berpikir dua kali sebelum mencari masalah dengan Saudi, memberikan Arab Saudi lingkungan damai yang sangat berharga. Namun, ini hanya awal dari kerjasama antara Tiongkok dan Arab Saudi. Seiring berjalannya waktu, hubungan kedua negara semakin erat, dan bidang kerjasama semakin meluas hingga ke luar angkasa hari ini. Terutama dalam teknologi drone di tahun-tahun terakhir, Arab Saudi telah menjadi salah satu pelanggan utama drone militer Tiongkok. Seperti diketahui, di awal abad ke-21, teknologi drone mulai muncul di panggung global. Sebagai negara kaya yang selalu merasa terancam, Arab Saudi dengan cepat menyadari pentingnya senjata baru ini. Pada tahun 2014, pemimpin Saudi membeli drone Winglong 2 dari Tiongkok dan menjadi salah satu pelanggan pertama drone jenis ini. Drone ini tidak hanya mampu melakukan pengintaian, tetapi juga misi serangan presisi, meningkatkan kemampuan tempur militer Saudi secara signifikan. Dalam penggunaan sebenarnya, Winglong 2 justru melebihi ekspektasi militer Saudi. Mereka memberikan pujian tertinggi terhadap sistem drone buatan Tiongkok ini. Kerjasama yang sukses ini membuat Arab Saudi sangat tertarik dengan lebih banyak teknologi militer Tiongkok. Tanpa ragu, Saudi kemudian memborong banyak drone Rainbow 4B yang dirancang khusus untuk misi ketinggian tinggi di darat dan laut, dan dapat menembakkan senjatanya hingga ketinggian 5.000 meter. Drone-drone ini tidak hanya meningkatkan kekuatan militer Saudi, tetapi juga memainkan peran penting dalam patroli perbatasan, operasi anti-terorisme, dan lainnya. Namun, kerjasama drone antara Tiongkok dan Saudi tidak berhenti di situ. Pada Februari 2024, sebuah berita besar dari Riyadh cukup menarik perhatian dunia. Arab Saudi terus membeli Winglong 10B terbaru dari China. Winglong 10B menggunakan tenaga jet, tidak hanya memiliki kecepatan tinggi dan jarak tempuh jauh, tetapi juga kemampuan serangan yang sangat kuat. Drone ini dianggap sebagai salah satu drone tempur paling canggih di dunia saat ini oleh militer AS.
Yang lebih penting, drone ini dapat beroperasi di darat, laut, dan udara. Dengan senjata andalan ini, kekuatan tempur Arab Saudi semakin tak terkalahkan. Berita ini telah mengejutkan seluruh Timur Tengah. Dan banyak pakar militer barat percaya bahwa penggunaan Winglong 10B akan sangat mengubah keseimbangan militer di kawasan tersebut. Ada banyak netizen Arab Saudi bahkan bercanda di media sosial. Tiongkok begitu kuat, bagaimana kalau datang saja dan mendirikan pangkalan militer di Arab Saudi? Tentu saja, Tiongkok yang menganut prinsip berbisnis saling menguntungkan, boleh saja menjual senjatanya. Tetapi, bila tidak terpaksa, mendirikan pangkalan militer di negara orang lain kuranglah memungkinkan. Karena prinsip Tiongkok yang telah lama mengakar, tidak campur tangan urusan dalam negeri negara lain, tetap tidak berubah.